Oke, sekarang kita lanjut. Setelah bikin sosiogram, kita harus analisa. Nah, apa sih yang harus analisa di sosial media nominatif ini? Harus kita analisa adalah pertama, pola hubungan sosial. Kita harus melihat nih pola hubungan sosialnya seperti apa. Nah, kalau misalnya di PPT tadi sudah dijelaskan itu ada 5 pola hubungan sosial. Nah, ini gambarnya. Nah, ini pola hubungan sosial segitiga, artinya antara 3 orang. Nah, A sama C yaitu berteman dengan A dengan C. Nah, sedangkan C itu memilih B. Jadi kalau salah satunya hilang, misalnya C-nya hilang, ya mereka cuma berdua, atau B-nya hilang, ya udah mereka hanya ngerasa ya udahlah mereka cuma berdua doang, tapi tidak ada ikatan yang lain. Saya gini teman-teman, pernah nggak sih lagi main nih jalan-jalan sama temannya, tapi temannya itu bawa teman lain, nah yang tidak kita kenal. Nah, kita kenal karena teman kita berteman dengan dia. Nah, jadi kalau teman kita pergi, ya udah kita nggak ada hubungan apa-apa, atau kita tidak terlalu dekat dengan teman kita. Oke. Lalu yang terpusat itu artinya banyak yang memilih, atau panah ini banyak yang menyerbu dia bilangnya. Nah, biasanya hubungan terpusat ini tertuju kepada siswa-siswa yang populer atau yang banyak disukai. Lalu kita ke pola hubungan intim. Intim artinya mereka berteman cukup akrab, cukup intim, tapi jika salah satu pergi, maka pertemanan mereka atau kelompok mereka itu bisa menjadi terpecah, butuh seseorang untuk menggantikan. Misalnya nih, si D pergi, nah E sama C itu tidak ada ikatan pertemanan atau tidak terlalu akrab, tidak terlalu intim, maka bisa jadi pertemanan mereka hancur. Nah, butuh yang menggantikan posisinya, seperti yang saya bilang, yaitu kalau misalnya di salah satu grup musik, kalau misalnya gitarisnya pergi, ternyata nggak ada yang bisa main gitar di kelompok atau di band tersebut, ya udah mereka butuh gitaris baru, atau ya mereka harus berjalan tanpa gitar. Nah, lambat tahun itu bisa menghilang, bisa hancur pertemanannya. Nah, itu pola pertemanan intim. Lalu pola pertemanan jala. Nah, pola pertemanan jala atau paling akrab, paling intim itu adalah pola pertemanan yang bagus. Kenapa? Karena mereka punya interaksi sama lain, mereka bisa saling mengisi kekurangan yang lain. Nah, kalau saya lihat misalnya nih, si E dia pergi, nah A, B, C, D dia punya pola pertemanannya sendiri. Kalau si D pergi, A, B, E, C mereka punya polanya sendiri. Begitu juga kalau misalnya A pergi, B, C, D, E dia punya polanya tersendiri. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Ini yang paling bagus yang ada di dalam kelompok, tapi yang paling jarang ditemui. Lalu berikutnya untuk rantai. Nah, rantai itu pola hubungan satu arah. A memilih B tapi B malah memilih C. Artinya A beranggapan B itu temannya dia, tapi menurut B enggak sih temannya sama C, begitu terus seterusnya. Yang saya bilang itu seperti kita merasa suka seseorang tapi seseorang tidak suka sama kita. Nah, kalau teman-teman tanya apakah di antara kelima ini harus bisa ditemui, tidak. Sangat jarang, sangat susah untuk menemukan kelima pola hubungan ini ada dalam satu kelompok. Biasanya yang paling ditemui itu ada terpusat, rantai, dan segitiga. Nah, kalau jala dan intim itu jarang terjadi, jadi nggak harus semuanya ada, mungkin hanya 1, 2, atau 3 saja bisa biasanya. Tapi kalau ada 5-limanya, apalagi ada jala di dalam pola hubungan itu, berarti kelompok tersebut atau kelas tersebut sangat baik. Oke.